Sugeng rawuh, sugeng mirsakaken, lan sugeng midhangetaken. Jadi pada kali ini saya akan melanjutkan kisah Bukit Asmara. Baiklah, langsung saja kita dengarkan. Karena hari sudah gelap, orang tua sang penggembala pun merasa panik, sebab anak sematawayangnya tak kunjung pulang. Namun hati mereka merasa lega saat melihat kambing-kambing sang penggembala beriringan menuju kandangnya. Kelegaan hati orang tua pun kembali merasa khawatir karena anaknya tidak kunjung terlihat. Sontak mereka merasa kebingungan dan meneteskan air mata. Saat pagi menyapa, sang penggembala ternyata sudah ada di depan pintu rumah. Ketika pintu dibuka, orang tuanya sang penggembala terlihat agak pucat wajahnya, dan dipeluknya dia tapi aneh. Sang penggembala diam saja, seperti orang yang sedang kosong pikirannya. Lalu sang orang tua pun bertanya, "Kenapa kamu diam, nak? Kamu dari mana? Kamu tidur di mana? Sudah makan apa belum?" Sang anak masih tetap diam sambil menundukkan wajahnya. Saat mengangkat wajah, sang penggembala baru berbicara dan bilang bahwa ia akan pamit pergi dari rumah dengan ingin hidup bersama wanita pilihannya. Kedua orang tuanya pun kaget karena merasa aneh dengan apa yang diucapkan anaknya. Tapi karena tidak ingin anaknya tersinggung, mereka mencoba menenangkan anaknya dengan mendudukkannya di sebuah kursi kayu dan menyiapkan makanan. Saat makanan disediakan di depan anaknya, tak satu pun makanan ada yang disentuh oleh anaknya. Lalu sang orang tua pun bilang pada anaknya, "Ya sudah, kalau gak mau makan, tapi hari ini kamu gak usah pergi menggembala, nak. Biar nanti bapak kamu yang cari rumput sehabis buruh nyangkul di sawah. Saya juga mau pamit pergi ke pasar buat jual kacang panjang yang panen kemarin." Namun anaknya masih tetap diam saja. Kedua orang tuanya pun beranjak keluar dari rumah. Saat ibu pulang dari pasar melihat makanan yang disediakan, tak ada satu makanan yang disentuh ataupun yang dimakan. Dan si penggembala tak ada, lalu dicari di dalam kamar. Tidak ada juga. Saat pergi ke kandang kambing, ternyata kambingnya masih ada, namun anaknya tidak ada di kandang. Sang ibu pun langsung pingsan dan tak sadar diri sampai-sampai saat dia tersadar dia sudah di kamar ditemani suaminya dan langsung menangis. "Pak, di mana anak kita, Pak?" Sang bapak pun menjawab, "Saya juga tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu kemana anak kita." Mereka pun merasakan kesedihan yang sama. Dan sampai pada hari-hari berikutnya, sang anak sematawayangnya benar-benar tak pernah pulang. Ditunggu dan ditunggu setiap pagi, siang, sore sampai malam, tak pernah kunjung pulang.
hingga kini entah kemana anaknya. Konon kata orang-orang di sekitar, sang penggembala telah dinikahi jin yang ada di bukit tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang pernah melihat bahwa sang penggembala kadang-kadang terlihat duduk berdua dengan wanita pilihannya itu di atas bukit. Maka dari itu bukit itu dinamakanlah Bukit Asmara. Demikian tadi sebuah cerita Bukit Asmara. Dan semoga cerita ini bisa memberi hiburan buat Anda sekalian. Terima kasih.